sabar. Sabar. Woi, nggak seru kalau begini. Sabar. Video aksi kekerasan yang melibatkan para pelajar di kawasan Polder di Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa, Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur viral di media sosial. Bahkan aksi kekerasan tersebut sempat disiarkan langsung di akun media sosial Instagram. Dalam video siaran langsung itu, korban berinisial NAP berusia 12 tahun bertubi-tubi menerima pukulan dari beberapa terduga pelaku. Akibatnya, korban mengalami sejumlah luka. Polisi menyebut saat ini sebanyak 9 terduga pelaku yang semuanya masih di bawah umur masih dimintai keterangan. Terduga pelaku diantaranya 2 laki-laki dan 7 perempuan. Semua yang ada di dalam video itu sudah kita amankan, sekarang ini masih dalam pemeriksaan. Ya. Jadi, dan si korban dicek tadi ke rumah sakit oleh Kanit Reskrim dengan unit Reskrim. Sekarang korban sudah pulang ke rumah. Kendati demikian, polisi menyebut ke-9 orang yang ada di dalam video masih berstatus saksi. Sementara motifnya adalah dipicu aksi saling ejek. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke lapor polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi. Kita lihat laporan yang pertama, pemirsa, dari @AgusParulian70. Lapor Pak Polisi, di sekitar Tirta Nadi Medan, Sumatera Utara, sangat rawan begal dan perampokan dan tidak segan melukai korbannya dengan senjata tajam. Mohon patroli dan tindakannya, Pak. Dan kita lihat laporan yang berikutnya, pemirsa. Dari @prakarsa6690, lapor Pak Polisi, saat siang hari karena kondisi jalan yang sepi di Jalan Kayu Besar Cengkareng Timur, Jakarta Barat, sering terjadi kemalingan di rumah warga. Mohon patrolinya, Pak. Dan kita lihat laporan terakhir pada hari ini, pemirsa, dari @laras11. Lapor Pak Polisi, di Jalan Borobudur, Semarang, Jawa Tengah, rawan kejahatan kreak atau kelitih saat malam hari. Tak segan melukai korban dengan senjata tajam, sangat meresahkan masyarakat. Mohon ditindak, Pak. Dan itu dia tadi, pemirsa, laporan dari masyarakat mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dengan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Polisi menangkap pencuri 100 gram emas di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Mirisnya, ternyata pelaku pencurian merupakan keponakan korban sendiri. Wah, Masih keluarga ya? iya, anak ayu. Petugas Polsek Lubuk Linggau Barat berhasil mengungkap aksi pencurian emas di salah satu rumah warga di kota Lubuk Linggau. Pelaku berusia 16 tahun berinisial RA yang merupakan keponakan korban sendiri. Polisi menemukan 100 gram perhiasan emas di dalam dompet pelaku. Sebelumnya, emas tersebut disimpan di bawah kasur korban. Saat korban meminta tolong agar kasurnya diganti oleh pelaku, emas tersebut hilang. Korban melaporkan kejadian itu ke Polsek Lubuk Linggau Barat dan polisi langsung bergerak mengamankan pelaku. Lama sudah mengakui bahwa dia mengambil emas yang dicuri di bawah kasur. Dan pengakuan Rama itu dititipkan sama ayunya yang berada di Pelita atas nama M. Pada malam itu langsung kami kembangkan, ternyata BB-nya masih ada. Karena masih memiliki hubungan keluarga, korban mencabut laporan polisi dan kasus pencurian ini berakhir damai dengan proses restoratif justice. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Seorang karyawan membobol toko kue di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Aksi pelaku ini sempat rekam kamera pengawas dan menyebabkan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat pelaku bernama Eko Samudra tengah melancarkan aksi pencuriannya di toko kue di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat.
Sejumlah bahan kue dengan nilai mencapai 50 juta rupiah ini digasak pelaku menggunakan kantong plastik hitam besar. Tak hanya bahan kue, pelaku juga menggasak 1 unit laptop dan telepon genggam korban. Aksi pelaku dilancarkan saat kondisi toko masih sepi dari aktivitas. Begitu saya sudah pergi, dia langsung ngambilin semua wisman termasuk uang tunai. Terus udah langsung kabur gitu aja. Kayak butter banyak Pak, butter dari berbagai merek, dari berbagai macam merek. Terus ada keju bola, kemudian ada uang tunai, handphone, sama laptop. Terus masih banyak lagi, cuma saya nggak tahu apa yang diambil di dalam kresek. Pelaku yang baru bekerja sekitar 6 bulan di toko ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian sektor Grogol, Petamburan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang montir mobil ditangkap karena diduga memproduksi senjata api ilegal di bengkel miliknya. Dari lokasi, polisi menyita barang bukti alat-alat untuk membuat senjata api. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan program dan berita iNews dapat Anda saksikan juga di YouTube @officialinews. Setelah ini, Anda bisa langsung menyaksikan program iNews Today bersama dengan rekan Pram Senjaya dan Fazila Hairudisa langsung dari iNews Center Jakarta. Saya Reza Siregar pamit undur diri. Lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa. Seorang montir, Freddy Kurnaidi, diringkus polisi setelah bengkel miliknya diduga menjadi tempat produksi senjata api ilegal. Dari bengkel miliknya, polisi menyita ratusan proyektil, 3 kerangka senjata rakitan, dan bahan pembuat senpi lainnya. Lokasi pembuatan senjata api ilegal terungkap setelah polisi mengejar pelaku penganiayaan. Saat pengejaran, polisi menggeledah lokasi yang menjadi tempat persembunyian pelaku. Hasilnya, polisi menemukan sejumlah senjata api rakitan. Peristiwa penganiayaan, kemudian setelah dikembangkan karena tersangkanya melarikan diri, dilakukan pengejaran. Setelah dilakukan pengejaran, kami mencurigai satu tempat, yaitu tempat persembunyian tersangka. Namun demikian, setelah kita lakukan penggeledahan dan kita dapat bukan tersangkanya, namun kita menemukan tempat pembuatan senjata api. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara selama 12 tahun. Penggerebekan ini sekaligus menambah daftar gudang pembuatan senjata api ilegal di Palembang, Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan.